Gunung api itu bukan sekedar gunung yang meletus. Ia adalah ratu pengaman di planet ini dan menariknya manusia sudah mengenalnya sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum kita tahu apa itu magma. Kata volcano berasal dari bahasa Latin yaitu vulcanus, nama dewa api dalam mitologi Romawi. Bangsa Romawi percaya bahwa letusan berasal dari bengkel vulkan yang berada di bawah sebuah pulau kecil di Italia bernama Vulcano. Ketika gunung di pulau itu meletus, mereka mengira sang dewa sedang menempa senjata. Sejak saat itu, nama Vulcano digunakan untuk menyebut gunung yang mengeluarkan api. Dari sanalah lahir istilah vulcano yang kita gunakan sampai saat ini. Salah satu letusan paling terkenal dalam sejarah kuno adalah Gunung Vesuvius pada tahun 79 sebelum Masehi yang menghancurkan kota Pompei dan Herculaneum. Catatan letusan ditulis oleh Philip the Younger dan menjadi dokumentasi ilmiah awal tentang erupsi gunung berapi. Namun saat itu manusia belum tahu bahwa semua ini bukan ulah dewa, melainkan proses geologi. Sekarang kita mundur jauh, bukan ribuan tahun, tapi 4,5 miliar tahun yang lalu saat bumi baru terbentuk. Permukaan berupa lautan magma panas. Energi panas ini berasal dari sisa pembentukan planet dan peluruhan unsur radioaktif di dalam bumi. Panas itu masih tersimpan hingga sekarang di dalam mantel bumi. Batuan bisa mencair sebagian karena tekanan dan suhu tinggi. Cairan inilah yang kita sebut sebagai magma. Ketika magma naik ke permukaan melalui retakan kerak bumi, terbentuklah gunung api. Sebagian besar gunung api terbentuk di batas lempeng tektonik. Kerak bumi bukan satu lapisan utuh. Ia terpecah menjadi lempeng-lempeng raksasa yang terus bergerak di zona subduksi. Satu lempeng menyusup ke bawah yang lainnya. Air dan lempeng yang turun membantu batuan mencair. Magma terbentuk lalu naik dan akhirnya membangun gunung api. Inilah sebabnya Indonesia berada di wilayah dengan aktivitas vulkanik tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar di dunia. Selain itu ada gunung api di batas lempeng yang saling menjauh seperti Islandia dan ada juga muncul di tengah lempeng akibat hotspot yaitu seperti Hawaii. Gunung api tidak muncul dalam sehari. Letusan demi letusan menumpuk lava dan abu. Ribuan hingga ratusan ribu tahun kemudian terbentuklah gunung berbentuk kerucut yang kita kenal hari ini dan perannya jauh lebih besar dari apa yang kita kira. Gunung api membantu membentuk kerak benua. Gas vulkanik purba membantu membentuk atmosfer awal. Bahkan mungkin berperan dalam menyediakan unsur penting bagi kehidupan. Tapi di sisi lain, letusan besar dalam sejarah juga pernah memicu perubahan iklim ekstrim dan kepunuhan massal. Gunung api adalah pembangun sekaligus pengubah sejarah. Dulu manusia menyebutnya sebagai tempat kerja dewa api. Hari ini kita tahu itu adalah proses fisika dan kimia dari planet yang masih hidup. Gunung api bukan sekedar ancaman, ia adalah bukti bahwa bumi masih panas di dalamnya, masih bergerak, masih berevolusi. Dan selama inti bumi tetap menyimpan energi purba itu, gunung api akan terus lahir.